Bayangkan, seorang pemimpin negara adidaya yang wilayah kekuasaannya membentang dari timur hingga barat, tiba-tiba memohon dan mencari seorang pemuda miskin yang tak dikenal dunia sama sekali, hanya untuk meminta didoakan. Inilah kisah Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin raksasa yang menundukkan kekaisaran besar, namun dengan penuh kerendahan hati mencari seorang penggembala domba yang compang-camping. Kisah ini bukan sekedar legenda, melainkan sejarah nyata tentang bagaimana kedudukan di mata manusia tidak ada artinya dibandingkan dengan kedudukan di mata penduduk langit. Sebuah kisah yang akan mengubah pandangan kita tentang arti sebuah kehormatan. Setiap tahun, pada musim haji tiba di Tanah Suci, Khalifah Umar bin Khattab memiliki satu kebiasaan yang sangat tidak biasa. Beliau selalu menyisir dan mendatangi setiap rombongan kafilah yang datang dari arah Yaman. Mata sang khalifah yang tajam selalu menelisik satu persatu wajah para peziarah, mencari seseorang yang ciri-cirinya telah tertanam kuat di benaknya. Orang-orang di sekitarnya seringkali merasa heran, mengapa seorang pemimpin umat Islam yang paling berkuasa saat itu begitu sibuk mencari seseorang dari kalangan rakyat jelata yang bahkan tidak memiliki jabatan, kekayaan, atau pengaruh apapun di masyarakat. Pencarian tanpa henti ini berawal dari sebuah wasiat rahasia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bertahun-tahun sebelumnya. Sang Nabi pernah mengabarkan kepada Umar bin Khattab bahwa kelak akan datang seorang laki-laki dari wilayah Yaman, tepatnya dari kabilah Murad dan marga Qoran. Laki-laki itu bukanlah seorang bangsawan, bukan pula panglima perang, melainkan hanya seorang pemuda miskin yang sangat berbakti kepada ibunya. Nabi berpesan dengan sangat tegas, jika Umar bertemu dengan pemuda itu, Umar harus memintanya untuk memohonkan ampunan kepada Tuhan baginya. Wasiat ini terus dijaga ketat oleh Umar di dalam lubuk hatinya. Di negeri Yaman yang jauh dan gersang, hiduplah pemuda yang disebutkan dalam nubuat tersebut. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Ia adalah seorang pria yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, tidak dikenal oleh masyarakat luas, dan bahkan sering diabaikan atau diremehkan oleh penduduk sekitarnya. Sehari-hari, Uwais hanyalah seorang pengembala domba yang menghabiskan waktunya di padang pasir berbatu yang panas. Pakaian yang menempel di tubuhnya hanyalah kain waltasar yang sudah sangat usang dan penuh debu. Tidak ada satupun tanda-tanda kebesaran duniawi pada dirinya yang bisa membuat orang lain menoleh atau memberikan penghormatan. Namun, di balik penampilan fisiknya yang sangat bersahaja dan dipandang sebelah mata oleh penduduk bumi, Uwais menyimpan sebuah rahasia besar yang membuatnya sangat terkenal di langit. Ia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta, lumpuh, dan buta. Dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang luar biasa, Uwais mendedikasikan seluruh hidupnya untuk merawat sang ibu. Ia menyuapinya, memandikannya, dan bahkan rela menggendong ibunya kemana-mana karena sang ibu sudah tidak mampu berjalan. Pengabdian tanpa batas inilah yang membuat nama Uwais bergema di antara para malaikat, menjadikannya manusia yang sangat dicintai oleh Sang Pencipta. Meskipun Uwais hidup di masa yang sama dengan kehadiran Nabi Muhammad, ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berjumpa secara langsung dengan sang utusan Tuhan tersebut. Kerinduannya untuk bertemu dengan Nabi sangatlah besar dan membara di dalam dadanya. Namun, kewajibannya untuk merawat ibunya yang sakit-sakitan menahan langkah kakinya di Yaman. Uwais memilih untuk mengorbankan keinginannya yang paling dalam demi berbakti kepada sang ibu tercinta. Pilihan berat ini justru mengangkat derajatnya ke tingkat yang luar biasa tinggi, melebihi jutaan orang yang bisa bebas bepergian namun tidak memiliki tingkat bakti yang sama. Sang Nabi dalam wasiatnya juga memberikan rincian ciri fisik yang sangat spesifik tentang Uwais agar Umar tidak salah mengenali orang. Beliau menjelaskan bahwa Uwais pernah menderita penyakit kulit yang sangat parah di sekujur tubuhnya. Uwais kemudian berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan penyakit tersebut agar ibunya tidak bersedih melihat kondisinya. Doanya dikabulkan dan seluruh penyakitnya hilang secara ajaib, kecuali disisakan satu tanda putih sebesar keping uang logam dirham di lengannya. Tanda inilah yang kelak akan menjadi bukti otentik bagi Umar bahwa pria yang ditemuinya adalah benar Uwais Al-Qarni yang agung. Tahun berganti tahun, musim haji datang silih berganti. Khalifah Umar bin Khattab tidak pernah absen untuk menjalankan wasiat pencarian tersebut. Beliau selalu merelakan waktunya untuk bertanya kepada setiap pimpinan rombongan haji dari Yaman, apakah ada seseorang yang bernama Uwais di antara mereka.
Berulang kali pula jawaban yang beliau terima hanyalah gelengan kepala yang membawa kekecewaan. Tidak ada yang mengenal nama itu, atau jikapun ada yang tahu, mereka menganggap Uwais hanyalah orang gila atau budak rendahan. Namun Umar tidak pernah menyerah, karena beliau tahu betul kebenaran tak terbantahkan dari lisan sang nabi. Hingga pada suatu tahun yang telah ditakdirkan oleh langit, sebuah kafilah besar yang terdiri dari kabilah Murad dan marga Karan akhirnya tiba di pinggiran kota suci Mekah. Seperti biasa, Khalifah Umar bergegas mendatangi mereka dan melontarkan pertanyaan yang sama. Kali ini, para pemimpin kabilah tersebut membenarkan bahwa ada seorang pria bernama Uwais yang ikut bersama rombongan mereka. Namun, mereka menjelaskannya dengan nada yang meremehkan. Mereka mengatakan bahwa Uwais hanyalah seorang buruh kasar yang disewa untuk menjaga unta-unta dan barang bawaan di bagian paling belakang rombongan, jauh dari hiruk-pikuk kafilah utama. Mendengar informasi yang sangat dinantikannya selama belasan tahun tersebut, jantung Khalifah Umar berdegup kencang. Tanpa memperdulikan statusnya sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang menguasai berbagai wilayah dunia, Umar bergegas berlari membelah kerumunan menuju bagian belakang rombongan kafilah itu. Di sana, di tengah kepulan debu dan bau keringat hewan ternak, Umar melihat seorang pria yang berpakaian sangat lusuh sedang duduk menjaga unta-unta. Pria itu tampak begitu sederhana, menyatu dengan kesunyian gurun yang gersang, sama sekali tidak memancarkan aura seorang tokoh penting. Namun dialah bintang yang dicari sang khalifah. Umar segera menghampiri pria tersebut dan menanyakan namanya. Pria itu menunduk dan menjawab bahwa dirinya adalah hamba Allah. Umar mendesak dengan lembut dan menanyakan nama aslinya. Akhirnya pria itu mengaku bahwa namanya adalah Uwais. Umar kemudian menanyakan asal-usul kabilahnya dan riwayat penyakit kulitnya. Sang khalifah meminta izin untuk melihat tanda yang disebutkan oleh sang nabi. Ketika lengan itu disingkap dan melihat tanda putih sebesar dirham, air mata Umar tak terbendung lagi. Keyakinannya paripurna. Pencarian panjangnya yang melelahkan selama bertahun-tahun akhirnya berbuah pertemuan yang mengharukan. Kemudian terjadilah sebuah pemandangan yang akan menggetarkan hati siapapun yang memahami maknanya. Umar bin Khattab, sang penakluk dua adidaya Romawi dan Persia, pria yang namanya ditakuti oleh para raja di seluruh dunia, tiba-tiba menunduk dan memohon dengan sangat sungguh-sungguh kepada sang penggembala miskin. Umar meminta agar Uwais berkenan memohonkan ampunan kepada Tuhan untuk dirinya. Uwais yang merasa dirinya bukanlah siapa-siapa, sangat terkejut dan merasa tidak pantas sama sekali. Ia merasa bahwa justru dialah yang seharusnya meminta doa dari sang khalifah, sahabat terdekat sang nabi yang sangat mulia. Beberapa orang dari rombongan kafilah Yaman yang kebetulan melihat kejadian itu dari kejauhan dibuat tercengang dan tidak percaya dengan penglihatan mata mereka sendiri. Bagaimana mungkin pemimpin tertinggi yang paling dihormati di seluruh penjuru negeri Arab bersikap begitu rendah hati dan memohon doa dari buruh terendah dalam rombongan mereka? Pemandangan luar biasa ini menghancurkan semua standar status sosial buatan manusia. Pada detik yang bersejarah itu, tersingkaplah sebuah kebenaran besar bahwa kedudukan yang mulia tidak diukur dari harta, tahta, atau popularitas di bumi, melainkan dari ketulusan dan ketakwaan di mata Sang Pencipta. Karena terus didesak dengan menyebutkan wasiat dari Nabi Muhammad, akhirnya Uwais Al-Qarni menuruti permintaan sang khalifah. Dengan tangan yang kasar karena bekerja keras dan pakaian wolnya yang lusuh berdebu, ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke arah langit. Di tengah keheningan gurun yang sakral, Uwais memanjatkan doa dan memohonkan ampunan yang tulus untuk Khalifah Umar bin Khattab. Momen itu menjadi puncak dari segala kerendahan hati sang penguasa dunia dan bukti kebenaran nubuat sang utusan Tuhan mengenai seorang pria yang tidak dikenal di bumi, namun sangat masyhur di langit. Setelah doa suci itu dipancatkan, Umar menawarkan bantuan uang, pakaian, dan fasilitas kenegaraan. Namun, Uwais menolaknya dengan sangat halus. Ia meminta agar keberadaannya kembali dirahasiakan, agar ia bisa hidup tenang seperti rakyat jelata pada umumnya. Uwais pun berlalu dan menghilang ke dalam kerumunan, menolak segala bentuk kemasyhuran yang baru saja terbuka lebar untuknya. Kisah Uwais dan Umar ini menjadi monumen abadi dalam sejarah. Sebuah pengingat keras bagi kita semua bahwa orang yang paling mulia bisa jadi adalah mereka yang paling tidak terlihat di dunia, tersembunyi di balik bakti tulus dan hati yang suci.